Ars yang melambangkan keagungan dan kekuasaannya, dan beriman wahyu dari hari perintahnya kepada siapa yang dikehendaki. Di antara tanda-tanda yang telah dipilih menjadi Rasulnya. Dan di dalam apabila cahaya roh itu berjaya, dapat menembus daripada kegelapan nafsu, mata hati akan menyaksikan yang gaib. Dan penyaksian mata hati itu membawa hati itu kepada iman, kepada perkara gaib yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghamparkan jalan yang lurus kepada hamba yang beriman. Umat Islam adalah umat yang paling bertuah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan 5 nikmat di atas mereka dengan karunia, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin juga bahwa Allah ridho menerima Islam sebagai agama mereka. Jaminan Allah itu sudah cukup bagi mereka yang menuntut keridhaan Allah untuk tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Sebaiknya terus berjalan dan mengikuti landasan yang dibina oleh Islam. Islam adalah agama yang lengkap, mencakup semua aspek kehidupan, baik yang zahir maupun yang batin. Islam telah bertindak menghadapi sesuatu, dan bagaimana jika kita mau melakukan apa-apa termasuk segala peraturan, kaidah yang dijelaskan dari perkara yang paling kecil hingga perkara yang paling besar. Sudah dijelaskan cara-cara beribadah, cara-cara berhubungan sesama manusia, cara-cara membagikan harta, cara harta pusaka, cara mencari dan membelanjakan harta, cara makan, cara minum, cara berjalan, cara mandi, dan lain sebagainya. Islam mencakup semua aspek kehidupan yang sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Dan umat Islam tidak perlu bertengkar tentang tata cara penyelesaian sebuah masalah. Segala penyelesaian telah dijelaskan dan diatur di dalam kitab fikih, di dalam Al-Quran. Dan ditekan dan kita hanya menegakkan iman dan rujuk kepada Islam itu sendiri. Niscaya segala pertanyaan akan terjawab. Itulah besarnya nikmat dan karunia pada umat Islam. Kita perlu menjiwai Islam untuk merasai nikmat yang dikaruniai itu. Kewajiban kita adalah melakukan apa yang telah Allah aturkan. Sementara hak mengatur atau menghendaki adalah membuat peraturan yang berasal dari Al-Quran. Dan sementara hak mengatur dan menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak mengatur dan hak menghendaki adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Jika terdapat peraturan Allah yang tidak disetujui oleh hawa nafsu kita, jangan pula kita ini mengatur peraturan tersebut atau membuat peraturan baru. Sebaiknya nafsu kita ini ditekan supaya tidak kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika terdapat akal yang sesuai dengan Islam, maka yakinlah akan kebenaran. Orang yang mengamalkan kehidupan Islam disertai dengan beriman kepada qada dan qadar, jiwanya akan senantiasa tenang dan damai. Putaran roda kehidupan tidak membolak-balikan hatinya, karena dia melihat apa yang berlaku adalah menurut apa yang mesti berlaku, dan dia pula mengamalkan kodrat yang terbaik dalam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya tunduk pada hakikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Dan kewajiban hamba yaitu semata-mata untuk menjalankan kewajiban dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi penjelasan tentang akidah Islam yang berhubungan dengan makalah yang keempat. Jika kita
jika kita rujukan ke dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan kita sehari-hari, seperti di makalah yang keempat ini, yaitu istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan olehmu dan engkau tidak usah memikirkannya. Ini seperti kita ini memberikan contoh, seperti badan kita ini kerjanya jantung, kerjanya hati, itu sudah diatur oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerjanya organ-organ tubuh kita ini Allah yang menjalankan. Sebagai contoh, seumpama kita ini sebagai petani, kita menanam jagung. Nah, syariatnya, idealnya kita menanam jagung itu untuk supaya tumbuh dengan bagus. Dan kita ini dilarang untuk memberikan hasil sebelum kejadian. Jadi yang kita tekankan itu adalah seumpama kita ini menanam jagung itu kuning, terus kita memberikan mes atau pupuk, dan pupuk itu sudah menghijaukan jagung itu sendiri, kita merasa gembira. Itu sama dengan kita ini merasa bersyukur apa yang kita lakukan, merasa bersyukur apa yang kita kerjakan. Seperti syariatnya, kita ini disyariatkan untuk sholat, ya, untuk ihdinas siratal mustaqim, dan itu adalah kewajiban kita. Jika kita ini merasa senang atau mensyukuri, itu sama seperti pertanda tadi, mensyukuri apa yang sudah kita laksanakan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan perintahnya. Sama dengan petani tadi, bisa menanam jagung meskipun dia sendiri tidak mengambil hasil jagung. Tapi jagung itu dibawa ke pasar dan dia dibagi kepada orang-orang seperti rukun kifayah. Di sini yang ditekankan adalah kita tidak usah mengatur apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua apa yang menjadi kehendak. Kita ini istilahnya sebagai hamba. Hamba itu tidak patut untuk mengatur apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasa'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya. Jika tiadalah kamu itu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seisi alam ini. Jika kita merunut ke yang lain, yaitu istilahnya kita ini apa? Menerima, bahasa untuk menerima. Jadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sendiri masih proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.